Agus Buntung kian terpojok. Korbannya sempat rekam saat dirinya beraksi. Bukti baru terus terkuak dalam kasus yang melibatkan tersangka pria disabilitas Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung. Terbaru, seorang wanita diduga korban pelecehan seksual oleh Agus Buntung mengaku sempat merekam perbuatan pelaku di kamar homestay. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, video itu akan menjadi alat bukti untuk menguatkan pidana pelecehan seksual yang disangkakan ke Agus Buntung. Jadi di handphone itu berbentuk video tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara tetapi itu mode video, kata Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban, ujar Syarif. Selanjutnya, penyidik akan menggelar olah TKP sesuai dengan petunjuk Jaksa Peneliti Kejati NTB. Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami, jelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Dalam kasus ini, Agus dijerat dengan pasal 6 CUU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman hukumannya penjara paling lama 12 tahun dan atau denda maksimal 300 juta rupiah. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Fakta-fakta baru terkuak terkait kasus pelecehan yang dilakukan IWAS atau AG, alias Agus Buntung di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Jumlah korban terus bertambah. Terakhir jumlah korban Agus Buntung ini menjadi 15 orang. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB, Joko Jumadi, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Hari ini kami juga terima kembali ada 2 korban yang memberikan informasi tindakan yang dilakukan saudara AG. Jadi total ada 15 orang, kata Joko di Mataram. Dari total 15 korban yang telah melapor ke KDD, 3 diantaranya masih berusia di bawah umur. Jumlah korban yang telah diperiksa oleh tim penyidik unit PPA Polda NTB hingga saat ini berjumlah 7 orang. Kalau kemarin 13, ini ada tambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Tapi kami menginginkan agar korban-korban itu mau melapor dan di BAP, tambah Joko. 2 korban baru ini bahkan ada video dugaan pelecehan yang dilampirkan sebagai barang bukti. Selain rekaman video, ada pula bukti baru rekaman suara. Joko juga mengungkapkan bahwa 2 korban telah menyerahkan barang bukti kepada polisi, berupa rekaman video dan rekaman suara. Jadi satu tadi adalah rekaman video, tetapi tidak ada gambarnya. Yang ini hanya rekaman suara saat saudara AG melakukan proses grooming dan manipulasi, ujarnya. KDD tengah berkoordinasi secara terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, serta Dinas Sosial untuk kelanjutan kasus pelecehan seksual yang melibatkan tersangka penyandang disabilitas tunadaksa tersebut. Nantinya kasus ini akan terus berjalan dan tahanan rumah tidak akan lagi dipakai. Kami juga akan memikirkan langkah-langkah berikutnya, tegas Joko. Sebelumnya, Polda NTB telah menemukan 2 alat bukti dan menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual. Saat ini, tersangka Agus Buntung masih menjalani tahanan rumah. Polisi menyebutkan bahwa dugaan kekerasan seksual ini terjadi di sebuah homestay di Kota Mataram pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 12 WITA. Tersangka dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, TPKS, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Kelakuan Agus Buntung ternyata sering gadai motor untuk beli miras. Beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Bahkan kini baru terungkap bahwa Agus Buntung berulang kali menggadai motor untuk beli minuman keras. Satu persatu fakta baru terungkap soal Agus Buntung, mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah membantah melakukan pelecehan seksual, kini Agus Buntung harus menghadapi puluhan kesaksian dari wanita yang pernah ia ancam. Terlepas dari kasus pelecehan yang sedang dihadapi, kini muncul video Agus Buntung sedang mabuk. Meski tidak memiliki 2 tangan, Agus Buntung ternyata tetap bisa minum sendiri. Dalam video tampak Agus Buntung memakai baju dan celana warna hitam.
Dia duduk di lantai sedang mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Setelah selesai minum minuman keras, Agus Buntung lalu berdiri, tanpa bantuan orang lain. Ia kemudian berjoget mengikuti alunan musik. Teman disabilitas Agus Buntung, lalu Wisnu Pradipta mengungkap bahwa temannya itu sudah sering menggadai motor untuk membeli minuman alkohol. Di tim kami ada yang dekat dengan Agus karena tetangga. Dari situ baru kita ketahui Agus sering gadai motor untuk minum atau hal lain, kata Wisnu. Ia bercerita Agus Buntung memang memiliki kemampuan bicara yang cukup bagus. Bahkan awalnya Wisnu membayangkan bisa mengarahkan Agus Buntung menjadi motivator. Kalau masalah bicara pertama kali saya kenal Agus itu membuat saya ingin melihat dia menjadi motivator. Karena pekerjaan paling mudah buat dia itu adalah pekerjaan yang menggunakan mulut. Bicaranya Agus ini sangat luar biasa. Percaya dirinya menjadi daya tarik tersendiri, kata Wisnu. Menurutnya Agus Buntung selalu memiliki argumentasi yang masuk akal. Cara membantah argumentasi kita dia lebih masuk akal kalau kita bicara langsung. Apa yang kita sampaikan argumentasinya lebih ngena. Bicara adik kita satu ini luar biasa, katanya. Hal ini sejurus seperti yang diutarakan Dirkrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat. Kata Syarif, Agus Buntung melakukan pelecehan seksual pada wanita yang datang sendiri ke Taman Udayana Mataram. Ia kemudian mendatangi lalu mengajak berbincang. Kadang Agus Buntung juga menjual kesedihan dengan membicarakan tentang kekurangan fisiknya. Setelah berhasil mengorek masa lalu atau rahasia, Agus pun mengancam wanita tersebut. Disitulah pelaku melancarkan aksinya sehingga korban terikat, katanya. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemenpa, Ratna Susianawati mengungkap sampai dengan saat ini sudah ada 10 wanita yang mengaku menjadi korban pelecehan Agus Buntung. Hasil klarifikasi menunjukkan 10 korban perempuan dewasa dan 3 anak menjadi sasaran pelaku, katanya. Rayuan manis Agus Buntung pada wanita terekam, usai percaya diajak ke homestay. Bocor rekaman suara Agus Buntung saat merayu wanita. Dalam rekaman suara, terdengar Agus Buntung merayu korban untuk bisa diajak ke kamar homestay. Agus Buntung benar-benar ahli dalam memanipulatif agar bisa melecehkan wanita. Dari rekaman suara, Agus seolah memiliki kemampuan spiritual untuk membimbing wanita. Kakak cantik jangan mau merusak diri, saya percaya kakak bisa. Punya ilmu kan, katanya. Saya tidak suka orang lemah, lap air mata itu. Nanti seperti apa muka kamu, tambah Agus Buntung. Agus mengatakan wanita itu tak akan bisa salat karena terhalang dosa. Kakak bersih, sampai kakak salat pun tidak bisa karena ada ganjalan, kata Agus Buntung. Perjuangan kakak kan hanya hidup sendiri, berjuang sendiri. Benar gak, nekat karena hal sepele. Kakak mau nekat, bisa gak aku minta kakak jangan nekat? Bertobatlah, katanya. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi wanita tersebut. Nyawa saya kasih ke kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak berarti bagi dunia ini, kata Agus Buntung. Dia mengatakan menyadari bahwa wanita itu belum percaya padanya. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini? Kamu kira saya modus sama cowok lain? Buktinya dia ngerusak kamu, kata Agus Buntung. Seperti pada pembelaannya sebelumnya, Agus Buntung juga berdalih dengan kekurangan fisiknya dia tak akan mungkin melakukan pelecehan. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama, saya tidak sama dengan cowok-cowok lain karena cowok itu hanya manfaatin kamu, kata Agus Buntung. Agus Buntung lalu kembali menekankan soal sikap wanita itu. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah saya pergi. Kalau kamu mau berubah saya akan tetap di sini dengan ngasih tahu gimana cara kesuksesan kamu, kata Agus Buntung. Beruntungnya menurut Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat wanita itu tidak termakan rayuan Agus Buntung. Wanita tersebut cerdik merekam aksi Agus Buntung. Ternyata ada saksi yang pernah hampir mengalami hal sama dan ini sudah berita acara pemeriksaan. Saat perkenalan merekam, korbannya, direkamlah ada kalimat manipulatif. Rekaman sudah diserahkan ke kita, katanya. Menurutnya modus Agus Buntung memang demikian. Memanfaatkan perempuan atau korban memanipulasi dengan kalimat yang hampir sama. Kamu perlu pencerahan, perlu dimandikan masih kotor. Seolah pelaku punya kemampuan untuk bisa menyadarkan kesalahan korban, katanya. Rekaman Agus Buntung pun kini tengah diperiksa. Kita akan angkat rekaman lewat IT di Krimsus, katanya. Beredar video Agus Buntung joget sambil mabuk,
ternyata sering gadai motor untuk beli miras. Beredar di media